Healing ke Bali, staycation, liburan ke luar negeri, termasuk regulasi emosi yang betul, atau cuma sekedar melarikan diri dari masalah yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas, apa sih itu regulasi emosi? Pertama-tama, dah tahu ke apa itu yang disebut emosi? Emosi adalah keadaan psikologis yang wajar ada di diri manusia terhadap semua hal yang terjadi di dunia. Emosi itu macam-macam, dari bahagia, sedih, takut, terkejut, jijik, sampai marah. Kita sebagai manusia pasti ngerasakan banyaknya emosi dalam menghadapi keseharian kita. Dari yang menyenangkan sampai yang memberatkan. Dah tahu ke kalau emosi-emosi itu bisa jak ganggu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Disinilah regulasi emosi perlu dilakukan. Regulasi emosi adalah kemampuan diri kita untuk kontrol atau mengendalikan emosi yang kita rasakan. Misalnya, mengontrol pikiran kita ketika kita dalam keadaan marah. Kita kontrol diri kita pas kita lagi marah dengan pasangan, karena ndak upload foto kita di story-nya. Bisa jadi juga ketika kita menyembunyikan rasa tegang, takut yang kita rasakan ketika harus berhadapan dengan HRD ketika interview kerja, atau membuat diri kita menjadi fokus sama hal-hal yang buat kita happy. Itu tadi adalah gambaran singkat dari regulasi emosi. Jadi, dah tahu kan? Fungsi dari regulasi emosi adalah untuk kita bisa mengatasi stres atau tekanan yang ada di hadapan kita sehari-hari. Akhirnya, dengan regulasi emosi yang bagus, juga kita tetap punya mental yang kuat dan sehat pastinya. Dan satu lagi nih, dah tahu ke? Dengan regulasi emosi yang baik, kita bisa membuat segala keputusan dengan baik gak? Selain itu, kita bisa punya hubungan yang baik juga dengan orang-orang di sekitar kita. Dah tahu ke? Ada dua cara umum yang bisa kita lakukan untuk meregulasi emosi kita. Pertama, yaitu supresi atau menekan emosi yang kita rasakan. Contohnya, nonton TV, YouTube, atau Instagram dan lain-lain untuk melupakan emosi itu. Cara lain mungkin yaitu dengan makan yang banyak pas kita lagi stres, supaya kita merasa lebih nyaman. Nah, jadi intinya, metode supresi ini bikin emosi kita jadi terpendam dan tidak diproses dengan baik. Tapi, dah tahu ke? Ternyata, metode ini malah bisa menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan penyakit lain yang terkait dengan stres. Cara kedua adalah reappraisal atau mengubah apa yang kita pikirkan tentang sesuatu yang bikin kita emosi. Cara kedua adalah reappraisal atau mengubah apa yang kita pikirkan tentang sesuatu yang bikin kita emosi. Cara ini adalah cara yang paling sehat dalam meregulasi emosi kita. Dengan mengubah pikiran kita, maka emosi yang kita rasakan juga akan berubah dan bisa mengubah perilaku kita. Dah tahu kan? Jadi, cara reappraisal ini dilakukan dengan mengubah makna dari sebuah kejadian yang sedang kita hadapi. Contohnya gini, makanan kita jatuh ke tanah. Emosi yang awalnya muncul mungkin kaget, kesal karena makanan ini baru dibeli, karena baru bisa terbeli abis 2 bulan nabung. Akhirnya kan kita jadi sedih, kesal, dan marah. Tapi dengan metode reappraisal ini, kita mulai ubah pola pikir kita. Mungkin memang makanan itu nggak baik buat kita, atau memang ada makanan yang lebih baik yang harusnya masuk ke badan kita pada waktu itu. Misalnya Agi, kita kesal sekali dengan orang yang read chat WA kita Jak. Padahal kerjaan sangat urgent sekali, tapi tak dibalasnya. Padahal story Instagramnya jalan terus. Kita bisa ubah pikiran kesal dan marah kita dengan berpikir, oh mungkin dia memang lagi pengen me time kali, atau rehat sebentar dari kerjaan. Lalu contoh lagi nih, yang paling sering kejadian nih, bila ada orang yang tiba-tiba jutek sama kita, daripada langsung bilang kita tersinggung dengan perilaku dia, kita bisa mikirkan yang lain loh. Misalnya, mungkin dia lagi ada masalah di rumah, atau masalah dengan pacarnya, atau lagi mengalami kejadian buruk lainnya, dan belum tentu juga kan dia punya niat buruk dengan kita. Nah, balik lagi ke awal. Healing-healingan, apakah healing yang dilakukan budak-budak zaman sekarang nih merupakan cara untuk regulasi emosi yang tepat atau enggak? Dah tahu kan? Apakah healing yang mereka gunakan itu benar-benar dilakukan untuk meregulasi emosi dengan baik atau enggak? Apakah mereka dan kalian-kalian yang healing itu benar-benar membuat emosi negatif menjadi lebih adaptif untuk diri kalian? Atau sekedar melakukan pelarian sementara? Atau yang bisa kita sebut dengan supresi? Tonton terus Melayu TV, khususnya program Dah Tahu Ke, untuk lebih banyak tahu informasi dan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu TV, kita serumpun.